Beres, Wis. Ini beliau ini seorang kiai dari Madura, kawan-kawan. Yai Haidar. Nggak pantas masih Bang dipanggil Kiai. Dipanggil Habib apa lagi berarti ya? Apalagi Habib, nggak pantas. Ya, tapi panggilan Yai itu sekarang sudah biasa disematkan ke orang yang suka memberikan kajian, Yai. Jadi saya panggil Yai aja. Pokoknya ini Yai turunan Yaman aja. Ya, Oh gitu Bang ya. ya, Yai turunan Yaman. Gimana Bang? Tadi tadi sedikit dibantu sama Bang Mahesa. Loh, makanya soal apa itu? Soal Yang tadi kan sudah dikirim sama Bang Mahesa tadi. Iki temanya apa nih Bang malam ini? Apa temanya Allahul ladzi anzalal kitab? sadis. Oh, tadi Bib. Oh gitu ya. Sadis, Temanya sadis, sadis. Temanya apa yo? Jenengan yang milih tema lah, Yai. Allahul ladzi anzalal kitab bil haqqi wal mizan. Allah turunkan kitab Al-Quran dengan penuh kebenaran Ngeri dan kali. keseimbangan. Ya. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Asy-Syura ayat ke-17. Betul. Kalau di Jalalain al-mizan al-adli. Al-adli. Keadilan berarti Bang ya. Di tafsir Qurtubi sama al-adli. Wal adlu qala Ibnu Abbas wa aksarul mufassirin wal adlu yusamma mizanan. Iya, iya. Jadi membicarakan Allah membicarakan fungsi kepada suatu benda sebagaimana yang mau dibahas apanya ini, Bib? Kalau gini, ringkasan dari alam semesta ini Bang ya, kalau mau diringkas, kita mau ngelihat alam secara penuh ini kan tidak mungkin bisa. Tapi kalau kita mau melihatnya alam ini terlihat penuh, bahkan di alam-alam yang lain pun juga bisa kita lihat, pastinya kita harus ada pintu untuk bisa melihatnya. Harus ada alat. Paling tidak, Al-Quran ini kan juga bisa jadi ringkasan dari seluruh alam menjadi 30 juz. Jadi kita bisa melihat tentang matematika, rumus dunia, apapun itu yang berkaitan dengan ciptaan Allah, pakai Al-Quran. Bisa, Bib. Sepakat. Atas statement Sepakat, itu Bang, ya? Sepakat. Atas statement itu sepakat. Karena gini Bang, kalau di Quran ini yang bisa dilihat, setiap lihat kalimat itu mesti lawannya terulang dengan nominal yang sama. Kayak dingin, lawannya panas, itu terulang 4 kali. Sama-sama terulang 4 kali. Syaitan, malaikat bisa 14 kali. Jadi, ya malaikat sama setan itu kan sampai 88 kali lah bisa terulang dengan nominal yang sama persis. Menurut jenengan setan ini jin apa gimana, Bib? Kalau setan sama jin, nah ini Bang, ada 2 ayat di Al-Quran yang aku pernah ketahui. Dan itu pernah dibahas sama Gus Bah kayaknya. Menurut jenengan berarti 2 ya antara jin dan setan? Ada sebagian mengatakan berbeda antara jin dan setan. Tapi ada yang mengatakan sama. Ketenangan, kecemasan aja terulang dengan nominal yang sama sampai 13 kali, Bang. Jadi kalimat bil haqqi wal mizan, kebenaran dan keseimbangan ini apa bisa ada di antara 2 kata yang terulang dengan nominal yang sama?
apakah ini juga berkaitan dengan ekosistem atau keseimbangan alam? Apakah setiap yang Allah ciptakan berpasang-pasangan dengan nominal yang sama? Kan kalau di tafsirnya Imam Qurtubi melanjutkannya seperti itu. Alat wal qila al mizan mabujina fil kutub. Kalau sudah ngomongnya mabujina fil kutub, ya udah semuanya termasuk yang jenengan tadi paparkan. Termasuk itu. Oh gitu Bang ya. Batil mimma yajibu 'alal insani ayya'mala bihi. Setelah Imam Qurtubi memaparkan tafsir Al-Mizan, ujungnya kata Imam Qurtubi, wa hadhil aqwalu mutaqaribatul makna. Tafsir itu ya mirip-mirip aja maknanya gitu. Termasuk yang jenengan paparika, ada dingin, ada panas, ada hak, ada batil, ada surga, ada itu. Kalau ada jin, ada manusia. Ya. Apakah juga akan berkaitan dengan seluruh yang ada di alam ini, seperti apa yang sudah Allah ciptakan ini dengan berpasang-pasangan dengan lawannya dengan nominal yang sama untuk berbicara keseimbangan alam. Bukan yang ini kan bicara keseimbangan yang ada di Al-Qur'an. Bicara Al-Qur'annya penuh dengan keseimbangan. Apa alam ini juga penuh dengan keseimbangan? Apakah dengan nominal yang sama dari setiap yang diciptakan oleh Allah? Toh pada akhirnya kita berbicara tentang ekosistem alam nanti. Oke. Kalau berbicara Al-Qur'an malah tidak hanya tentang alam, kalau maksudnya alam semesta dunia ini. Karena Al-Qur'an juga berbicara tentang Allah, tentang dirinya Allah itu siapa kan gitu loh. Ya. Jadi sudah mencakup di luar alam seperti surga. Tapi kalau maksudnya alam masih Allah, ya maksud alam ya artinya alam ini bentuk dunia. Taruhlah sesuatu yang ada di Gala Bima Sakti gitu kan. Bahkan berbicara surga, neraka, malaikat yang di mana surga ini kan bukan di bumi ya, yang jelas keberadaannya. Begitupun dengan malaikat kan. Iya. Karena saya senang tuh sama ajarannya Mbah Maimun kepada Gus Baha. Kata Mbah Maimun, awas jangan sampai Al-Quran dibatasi dengan tafsir. Karena Al-Quran itu jauh lebih luas daripada tafsir itu gitu. Benar Bang, cocok, sepakat. Maka saya berani ketika ada satu kasus di kampung, bayi ambar, saya berani memakai ayat wa minkum mayyutawafa min qablu. Dulu para ulama berkaitan dengan ayat itu hanya sebatas sikit ya, bayi gugur. Karena mungkin kejadian zaman dulu kasusnya yang banyak itu keguguran. Sehingga ayat wa minkum mayyutawafa min qablu ay min qabli ayyu di tafsir Ibnu Katsirnya ay min qabli ayyu jada wa yakhruja ila hadzal alam. Maka akhirnya tafsiran Imam Ibnu Katsir ini saya pakai untuk menjawabi fenomena bayi ambar. Artinya padahal apa yang saya sampaikan itu kan belum pernah disampaikan di tafsir-tafsir. Kayak reinkarnasi tertolak dengan ayat Al-Qur'an. Iya, kenapa Al-Qur'an itu terlalu luas gitu sebenarnya. Luas. Bisa jadi perbedaan tafsir ulama itu, di tafsir itu bisa jadi benar semua gitu, tercangkum dalam ayat Al-Qur'an itu sendiri gitu. Perbedaan penafsiran itu. Iya. Karena makanya Bang, yang perlu dipahami kayaknya Quran ini sebetulnya kan hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Aku kadang kadang bernalar merenung tentang bagaimana tanda kebesaran Allah, yang akhirnya itu menjadi sebuah pertanyaan, lalu lahirlah dari sebuah pertanyaan itu rasa ingin mengetahui, lalu kita akhirnya ambil kesimpulan riset dan mencari. Setelah kita agak bingung untuk mencari kebenaran yang tetap, kita seharusnya kan menggunakan Al-Quran yang sudah jelas itu hudal linnas. Tapi yang paling asik ini ketika kita melihat orang-orang non-muslim. Yang ketika dia itu menjadi ilmuwan, dia menemukan sesuatu yang baru, lalu ketika dia tidak bisa menemukan jawaban, toh pada akhirnya Allah kasih petunjuk bertemu, akhirnya disebut satu ayat, dia malah bingung sesuatu yang kecil yang seharusnya Muhammad ibni Abdullah ini harus menggunakan di abad itu mikroskop untuk melihat satu benda yang kecil. Kok bisa ayat ini menjelaskan sedetail itu?
Ini kan Makanya sebagai bukti bahwa Islam atau Al-Quran ini adalah agama yang benar. Ini betul. ditemukan oleh orang-orang non-Muslim. Tapi jarang sekali untuk kita sebagai orang Muslim mengetahui hal itu. Makanya ungkapan yang serupa ya, atau yang mirip dengan yang jenengan sampaikan itu lebih dahulu Imam Syafi'i itu. Kata Harmalah, murid Syafi'i berkata, Harmalah, qaulal Harmalah, kana Syafi'iyyu radhiyallahu anhu yatahallafu ala ma dhayya'al muslimuna minat tib wa wakkaluhu ala ahlil kitab. Imam Syafi'i prihatin terhadap sikap umat Islam yang menyiak-nyiakan, yang menyepelekan ilmu tib, kedokteran. Dalam hal ini kan kita kiaskan saja seluruh ilmu sains ya. Walaupun yang dibahas Imam Syafi'i kan ilmu tib, ya ilmu sains kan. Ya. Wa wakaluhu ala ahlil kitab. Mereka umat Islam menyerahkan pasrah aja ke non-muslim gitu. Kan akhirnya seperti yang tadi jenengan katakan, non-muslim menemukan ini dan itu, ternyata ini dan itu sudah ada di Al-Qur'an gitu. Iya, yang dimaksud kenapa kesadaran itu tidak muncul di kalangan umat Islam. Kalau emang itu sepamanya menjadi satu pemahaman, Itu kan sejak dulu. pastinya mereka pasti akan menemukan hal yang banyak di dalam Al-Quran untuk sesuatu yang baru. Dan itu bisa menjadi solusi. Untuk setiap permasalahan, solusi itu bisa ditemukan. Mendal-mendal dulu, Beb. Iya, sinyalnya, Bang. Seperti salah satu, Bang, ada ilmuwan dari Prancis, Waris Bolkin yang emang spesialis bedah. Dia ditunjuk untuk meneliti jasad Fir'aun. Dia kan akhirnya melihat utuhnya jasad Fir'aun itu merasa bahagia karena di kitab Injil juga dijelaskan Musa itu dikejar oleh Fir'aun, kan begitu. Tapi tidak sedetail Al-Quran menjelaskan bagaimana utuhnya jasad Fir'aun, sampai dijelaskan di surat Yunus 92, fal yauma nunajjika bi badanika lima takunu khalfaka ayata, bahwa aku akan mengutuhkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran untuk umat yang akan datang. Itu malah menurut Waris pada saat itu, Waris itu ngelihatnya, wah ini kok katanya Quran detail ngejelaskannya. Dikira Quran ini mungkin berbeda, sampai ia harus berangkat ke kerajaan Saudi untuk melihat Quran yang emang langsung dari sana. Ketika dibuka Yunus 92, ternyata isinya sama. Ternyata emang dijelaskan bahwa Quran ini tidak pernah dirubah. Di seluruh dunia ya Quran tetap sama. Tak ada yang bisa merubah Al-Quran. Akhirnya Waris meyakini dengan surat Yunus 92, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa informasi itu sudah ada 1400 tahun yang lalu, sedangkan Waris Bolkin baru menemukan di abad sekarang, di abad itu. Ini kan menjadi sebuah jawaban seharusnya. Jawabannya adalah bahwa Quran ini bisa menjelaskan sesuatu yang akan datang, dan Anda bisa menemukan hal-hal baru itu di Al-Quran. Apapun yang ingin Anda tanyakan, semua ada di dalam Al-Quran. Atau lebih tepatnya kalau bahasa saya gini, Bib. Al-Quran sudah semuanya menjelaskan apa yang ada di alam semesta ini. Saya kira kurang lebih seperti itu. Karena kalau sesuatu yang belum terjadi, Al-Quran sendiri justru merahasiakan itu. Sebagaimana firman-Nya, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa. Tapi yang apa yang ada di dunia, misalnya Bahrain ya, tentang laut, di tengah laut Meksiko. Ya, Allah menyampaikan itu di Al-Quran itu. Begitupun dengan jasad Fir'aunnya sudah ada gitu. Dan ya, yang dimaksudkan memang gitu, Bang. Yang aku maksud ini kenapa seperti penemuan-penemuan itu kan seperti ilmuwan-ilmuwan non-muslim, ya akhirnya ketika dia menjadi penemu, kayak menemukan satu hal yang menjanggal, lalu dia itu mendapatkan jawaban itu di Quran. Maka ini sebetulnya menjadi pemahaman untuk kita semua bahwa Al-Quran ini ternyata bisa mengungkap seluruh banyak rahasia-rahasia yang mungkin hari ini Anda belum ketahui. Dan jikalau Anda ingin, maksudnya mau belajar dan mau mengkaji, mau meriset Al-Quran, banyak hal-hal baru yang akan Anda temukan. Dan itu akan menjadi terobosan-terobosan baru seharusnya. Terobosan. Makanya kita ini tak ada waktu, Bang, untuk berhalusinasi. Kita sudah tidak mau berbicara mak lampir yang terbang sama tongkatnya. Kayaknya sudah nggak ada waktu. Kita dikasih umur ini punya batas. Hari esok sudah berlalu. Hari yang akan datang, yang kemarin sudah berlalu. Hari esok milik Allah.
Kita belum tentu hari esok akan bangun lagi dari atas kasur. Hari ini milik kita. Jadi menurut saya banyak orang hidup, tapi eksistensi hidupnya tak pernah diakui oleh generasi selanjutnya. Jadi menurut aku orang yang seperti ini hanya diberi umur, dia cuma mimpi hidup di dunia. Aku lewat kuburan sering kali, tapi aku tidak pernah tahu siapa mereka. Jadi daripada pembahasannya yang lain-lain, lebih baik arahkan pikiran Anda, hati Anda kepada sesuatu yang bermanfaat. Makanya itu enaknya kalau ada jenengan Yi. Itu ngomongnya murni ilmu gitu. Sampai Maesa kalau mau ngamuk pun nggak bisa, kena vibrasi gitu. Makanya saya senang ada tokoh baru ya, tokoh baru dalam arti yang ulama yang sekarang gitu ya, kayak Gus Baha gitu, memberikan nuansa baru gitu. Memberikan nuansa baru gitu. Bahkan kalau boleh saya katakan, walau dianggap lebay, ya Gus Baha sudah kategorinya mufassir. Ya. Sudah kategorinya. Master, Bang. Master Gus Baha. Ya lagian seluruh mufasir juga yang sudah ada kan semuanya juga sama. Mataklif ilan nakal, mengkutip dari kalangan ulama sebelumnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma memang ada memang kan perkara-perkara yang misalnya zaman dulu belum terjadi, sekarang baru terjadi. Ternyata memang ya Al-Quran juga sudah membahas itu gitu loh. Al-Quran sudah membahasnya gitu. Nah, yang aku maksud Bang, kayak sekarang ini studi Al-Quran ini kan banyak. Penghafal Al-Quran juga banyak. Makanya aku bilang kalau cuma ngafal, yo flashdisk sama-sama ngafal. Ya. Kan gitu. Yang aku inginkan itu mereka paham. Bahkan kalau bisa, Al-Quran itu punya ruang khusus. Di mana ada laboratorium, di mana ada orang-orang yang emang mumpuni untuk emang jadi wadah riset, emang. Saya sangat-sangat support. Bahkan saya sering dulu dari awal-awal YouTube, saya pengen ketemu ilmuwan yang punya peralatan canggih. Ada banyak hal keajaiban yang bersifat indrawi, yang bersifat ilmiah, tapi kita nggak tahu istilah-istilah ilmiahnya itu. Tapi itu terjadi. Kita sering, Beb. Sering. Kayak misalnya ya tadi, bayi ambar. Itu harus dikupas itu bayi ambar itu. Tadinya ada, tiba-tiba hilang, ayo selesaikan gitu loh. Fenomenanya ada gitu. Biar jangan halu umat ini gitu. Oh ini dibawa oleh jin, dibikin tumbal. Aduh akhirnya ibu yang kehilangan anak lagi sedih, makin sedih. Dikatakan anaknya dibikin tumbal jin. Saya bilang jinnya bego amat tuh makan bangkai manusia. Oh nggak dibangkai, nggak makan jasadnya katanya. Lah terus makan apa? Ngambil apa? Rohnya nggak bisa dilihat sama jin. Jin nggak bisa ngeliat roh, saya bilang. Makanya kan seperti di Cina sekarang Bang sampai hari ini masih bisa belum menemukan jawaban. Karena di Cina itu kan sekarang lagi asik bikin manusia. Bukan robot loh Bang, manusia loh dibikin sama Cina. Tapi sampai hari ini manusianya nggak bisa hidup Bang. Ya, padahal organ tubuhnya sudah sangat terukur sekali, saraf atau segala sesuatunya sudah persis dan terukur semuanya, tapi tetap nggak bisa hidup. Nah, yang dilupakan Cina ini mungkin dua kata saja, antara membuat dengan mencipta itu berbeda. Kalau membuat mungkin dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu yang ada menjadi ada. Mau bikin kursi sumpamanya, itu kan dari sesuatu yang ada menjadi ada. Tapi kalau mencipta khusus untuk Allah, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka kalau berbicara tentang ruh, tidak pernah di dalam Al-Quran Allah bahasakan cipta. Cuman yang ada faidza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi aku tiupkan ruh dariku, kata Allah. Uli ruh min amri rabbi. Jadi masalah ruh emang urusan Gusti Allah. Maka sampai hari kiamat orang Cina tidak akan pernah bisa menghidupkan menciptakan manusia. Mungkin kalau membuat manusia bisa. Karena dari sesuatu yang ada menjadi ada. Seorang laki-laki ingin membuat manusia ya harus nikah dulu. Kalau seorang perempuan ingin membuat manusia ya bersuami dulu, kan begitu. Bahannya sudah ada, jadi tidak usah repot-repot bikin menciptakan manusia, cukup membuat manusia aja. Nah.
Jadi ya sampai hari kiamat kalau urusan roh ya tidak mungkin bisa. Justru itu ketika ada tokoh baru sekarang ngomong-ngomong roh panjang kali lebar, kadang kita mah kepiasem gitu. Sudah dinas kulir ruhu min amri robbi. Orang Rabbi, sekarang maut itu orang minal sekarang ilmi la qalil. katanya kifarat roh katanya Bib. Kifarat roh sekian juta katanya. Jadi dasarnya memang akidah rancu ketika ada seorang doktor di bidang agama menyebut kifarat roh dan lain sebagainya. Akhirnya saya tanya, cara menghitungnya gimana? Dari lahir, kalau usianya 40 tahun, maka per tahun kali 100.000. Kau bego ajarannya. Lah anak kecil kan sampai balik belum dicatat dosanya. Mestinya nggak ada, mestinya dari balik gitu catatannya. Artinya karena memang akidah bid'ah, pemahaman halu, dasarnya pasti ada lah kecacatan gitu. Saya itu selalu ngomong begini, Bib. Kebenaran tidak pernah bertentangan dengan logika. Kebenaran tidak pernah karena kebenaran itu apalagi yang sudah dinas di Al-Qur'an dan hadis itu bersifat mutlak, nggak ada yang bertentangan dengan logika. Kalau yang bertentangan dengan logika ya belum tentu salah juga. Yang bertentangan dengan logika ini ya kita telisik, kita tafsir lagi gitu. Betul, betul Bang. Kita tafsir yang bertentangan dengan logika. Betul. Ya, dari situ kan kita akhirnya mengenal Al-Qur'an ini. Jadi melalui pintu Al-Qur'an kita bisa lebih mengenal Allah. Karena apa? Untuk bisa berhubungan mesra dengan Allah ini bohong tanpa melalui proses kenal itu bohong. Nggak mungkin seorang mahesa akan menangis ketika ditanya ada apa? Ada orang mati di mana? Di satu daerah. Kenal tidak? Nggak mungkin. Sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang dikenal. Oh, Bang Mahesa menangis. Kenapa? Ya karena Bang Mahesa ini tetangga atau saudara atau keluarga ada yang meninggal. Oh, wajar karena mengenal. Makanya innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini orang yang dibilang mukmin itu ketika mendengar nama Allah itu dikumandangkan pasti bergetar hati itu. Menurut ana pribadi di sini inilah orang-orang yang punya hubungan mesra. Tapi melalui proses kenal tidak mungkin. Sampai akhirnya ya Al-Qur'an jadi dasar lah. Sampai supaya bisa mengenal Allah kita kadang menggunakan istilah yang kadang akhirnya bertentangan juga dengan banyak pemikir. Kayak kemarin aku sempat mengistilahkan ketika ada orang bertanya bahwa Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu dekat. Ketika ada orang bertanya katakan Allah itu dekat. Maka aku kasih istilah. Aku bilang bahwa ini istilah. Aku tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Cuman istilah ini aku jadikan alat untuk membantu jenengan supaya paham. Kalau Anda mau mengatakan Allah ini sedekat apa, sama seperti halnya darah, saraf, urat, jantung, paru-paru yang berada di dalam satu tubuh. Apakah mereka tidak dekat di antara satu dengan yang lain? Dekat, Bang. Jadi aku istilahkan bahwa Allah itu sendiri dekatnya seperti apa? Ya alam ini berada di dalam tubuh Allah. Sebagaimana paru-paru, jantung, bagaimana urat, bagaimana saraf. Lalu di mana yang mau dikatakan tidak dekat sama Allah? Gitu. Dan yang pasti kita tidak terlepas dari perbuatan Allah. Terkoneksi. La tataharrak tuh illa bi'inillah. Tidak ada yang bergerak emang kecuali atas izin Allah. Ini ada orang komentar ini, Bib. Nanti jenengan yang nanggepin. Ada Kang, Mi'raj Nabi Muhammad, logika nggak bakal nyampe. Kata siapa logikamu? Kalau logika Mahesa sama kalau yang aku bahas barusan Bang, aku istilahkan ya kayak yang tadi bahwa kita berada di dalam tubuh Allah itu sendiri, bahwa Anda mau mengatakan apakah Allah ini dekat ya, pasti dekat lah. Sebagaimana paru-paru, jantung, saraf, urat semuanya dekat karena berada di dalam satu tubuh. Apakah yang berada di dalam tubuh tahu kita berada di dalam tubuh siapa? Tidak tahu, Bang. Apakah Nabi Muhammad ketika Mi'raj melihat Allah? Bisa. Jikalau yang di dalam tubuh itu keluar, baru kita tahu bahwa kita ini berada di dalam tubuhnya. Itu hanya kuasa Allah. Mungkin bisa jadi darah itu akan mengetahui bahwa dirinya berada di dalam satu tubuh ketika keluar dari tubuh itu sendiri. Dan itu hak mutlak punya Allah. Mungkin Nabi bisa jadi dikasih izin untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya Nabi ini berada di mana, dan kayaknya Nabi yang betul-betul jelas. Yang betul-betul jelas bisa melihat posisi. Jadi buat yang komentator tadi bahwa Mi'raj tidak logika itu berarti
berarti logika jenengan, bukan logika Mahesa ataupun Kiai Haidar. Kalau kata Kiai Haidar mah peristiwa Isra itu logik loh. Bagi Mahesa ya bet. Ya logis lah, Kenapa? logik banget. Isra itu peristiwa logik, bro. Logis lah. Kalau Mi'raj itu logis. Yang logik, yang gak logik mah satu. Nabi mencium lutut orang. Nabinya sudah dikubur, itu nggak logik.